Trik menggunakan filsafat untuk menghadapi orang keras kepala. Berdebat dengan orang keras kepala sering terasa seperti mendorong tembok beton. Semakin keras kamu mendorong, semakin kamu kelelahan. Filsafat dengan ribuan tahun umurnya menawarkan trik yang lebih cerdas dan elegan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka celah pemikiran yang tertutup rapat. Metode Sokratik, ganti perintah dengan pertanyaan. Karena orang keras kepala menutup diri terhadap pernyataan, tapi jarang waspada terhadap pertanyaan. Alih-alih berkata, pendapatmu salah, coba tanyakan. Bisa jelaskan bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu? Atau apa bukti yang mendukung keyakinan ini? Pertanyaan memaksa mereka merekonstruksi logika sendiri, dan seringkali mereka menemukan jalan buntu. Prinsip Stillmaning, jangan melemahkan argumen lawan hanya untuk mudah diserang. Sebaliknya, rangkum argumen mereka sekuat mungkin, bahkan lebih rapi dari cara mereka menyampaikannya. Jadi kalau aku memahami benar maksudmu adalah X karena Y dan Z, betul begitu. Ini memberi kesan respect. Saat mereka merasa didengarkan, mereka lebih terbuka. Dan ketika kamu membantah versi terkuatnya, sanggahanmu jadi lebih kokoh. Uji konsekuensi, ambil logika yang mereka pegang, lalu dorong sampai ke titik absurd. Misalnya, jika mereka bilang, semua aturan membatasi kebebasan jadi harus ditolak, tanyakan, apakah itu termasuk aturan lalu lintas, aturan melarang pencurian? Tanpa menyerang, kamu hanya mengajak mereka melihat konsekuensi ekstrim dari keyakinannya. Pisahkan keyakinan dan identitas diri. Bagi orang keras kepala, mengubah pikiran terasa seperti mengkhianati diri sendiri. Bantu mereka memisahkan keduanya. Gunakan bahasa seperti, bukan soal siapa yang benar, tapi soal apa yang benar, atau bisa saja kita keliru dan itu wajar, karena informasi selalu berkembang. Dengan begitu, diskusi jadi pencarian bersama, bukan pertarungan ego. Gunakan analogi untuk menembus pertahanan. Logika sering ditolak mentah-mentah, tapi analogi bisa menyelinap masuk. Pilih analogi dari hal yang mereka pahami. Misalnya untuk menjelaskan pentingnya kritik, memeriksa ulang arah saat tersesat bukan tanda lemah, tapi tanda ingin sampai tujuan. Analogi membuat abstrak jadi konkret dan tidak mengancam. Kenali epistemologi mereka. Karena setiap orang punya standar berbeda dalam menilai kebenaran. Ada yang butuh data, ada yang percaya otoritas, ada pula yang mengandalkan pengalaman pribadi. Cari tahu apa acuannya. Kalau mereka percaya pengalaman, sampaikan cerita nyata yang relevan. Dengan begitu, bahasa kebenaranmu lebih mudah diterima. Praktikan epoke, menangguhkan penilaian teknik dari stoicism dan fenomenologi ini mengajarkan untuk menunda reaksi. Dengarkan sampai tuntas, amati emosi dan asumsi di balik kata-kata. Dengan tidak buru-buru menolak, kamu tidak memberi mereka bahan bakar untuk terus berdebat. Kadang orang keras kepala justru kehilangan momentum ketika tidak dilawan frontal. Ingatkan pada tujuan bersama. Arahkan percakapan ke nilai yang pasti sama-sama disepakati. Keadilan, kebaikan atau efisiensi. Katakan, aku yakin kita sama-sama ingin mencapai. Mari kita evaluasi, apakah cara kita sekarang paling efektif untuk sampai ke sana? Dengan begitu, debat berubah menjadi kolaborasi. Berhadapan dengan orang keras kepala adalah ujian kesabaran dan kecerdasan. Dengan trik filsafat ini, kamu bukan hanya berusaha mengubah pikiran mereka, tapi juga menunjukkan kedewasaan berpikir yang bisa jadi teladan. Intinya, tanda pikiran terdidik adalah mampu mempertimbangkan suatu gagasan tanpa harus menerimanya.